Metode beban skor adalah penentuan lokasi pabrik secara kualitatif. Metode ini sangat mudah digunakan, tapi penilaiannya sangat subjektif, sehingga metode ini jarang digunakan. Nah, langkah-langkahnya adalah, pertama, menentukan faktor-faktor yang akan dinilai. Lalu, yang kedua, memberikan skor untuk setiap faktor yang akan dinilai. Lalu, yang ketiga, memberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing faktor. Lalu, yang keempat adalah mengalihkan skor X, bobot setiap faktor. Lalu, yang terakhir adalah menentukan lokasi dengan mendasarkan pada nilai beban skor tertinggi. Nah, contohnya adalah, seorang investor mencanangkan akan mendirikan perusahaan berupa rumah pemotongan ayam atau RPA. Nah, dari survei awal telah ditentukan 3 alternatif lokasi, yaitu Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Sedangkan faktor-faktor yang akan dinilai terkait dengan rencana pendirian RPA tersebut meliputi sumber bahan baku, lalu sewa tempat, lalu sarana transportasi, lalu ketersediaan tenaga kerja, dan terakhir adalah aspek lingkungan terkait dengan dampak lingkungan. Lalu penjelasannya adalah yang pertama, menentukan skor yang akan dinilai seperti 1 itu kurang, 2 itu sedang, 3 itu baik, dan 4 itu baik sekali. Kemudian menentukan bobot faktor yang akan dinilai seperti sewa bahan baku sebesar 20, sewa tempat sebesar 25, lalu sarana transportasi sebesar 10, tenaga kerja sebesar 15, dan limbah sebesar 30. Nah, ini adalah hasil scoring yang dibuat oleh investor. Saya akan menjelaskan tentang produksi pesanan dan produksi persediaan. Karakteristik produk membuat untuk persediaan ditentukan produsen variasi rendah murah. Membuat atas pesanan ditentukan pemesan variasi tinggi mahal. Dan karakteristik sasaran membuat untuk persediaan keseimbangan persediaan, kapasitas, dan pelayanan. Membuat atas pesanan, pengaturan waktu, penyerahan, dan kapasitas. Dan karakteristik masalah utama operasi, membuat untuk persediaan, peramalan, perencanaan produksi, pengendalian persediaan. Membuat atas pesanan, janji penyerahan, waktu penyerahan. Matriks karakteristik proses. Aliran proses yang pertama, garis. Membuat untuk persediaan. Yang pertama, penyulingan minyak. Yang kedua, pabrik pengalengan. Yang ketiga, kafetaria. Membuat atas pesanan. Yang pertama, lini perakitan mobil. Yang kedua, perusahaan telepon. Yang ketiga, keperluan listrik. Aliran proses yang kedua, intermiten. Membuat untuk persediaan. Yang pertama, bengkel mesin. Yang kedua, rumah makan siap santap. Yang ketiga, pabrik pecah belah. Yang keempat, mebel. Membuat atas pesanan. Yang pertama, bengkel mesin. Yang kedua, rumah makan. Yang ketiga, rumah sakit. Yang keempat, perhiasan pesanan. Aliran proses yang ketiga, proyek. Membuat untuk persediaan. Yang pertama, rumah apikulasi. Yang kedua, lukisan komersial. Membuat atas pesanan. Yang pertama, bangunan. Yang kedua, bioskop. Yang ketiga, kapal. Yang keempat, foto. Metode selanjutnya yaitu metode break-even point atau BEP. BEP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis alternatif pemilihan lokasi pabrik yang optimum. BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Berikut adalah rumus dan contoh soal. Kesimpulan dari contoh soal, jika kapasitas produksi yang direncanakan sebesar 750 unit, maka berdasarkan perhitungan BEP tersebut, lokasi terbaik yaitu kota, karena dapat menghasilkan keuntungan yang paling besar daripada Oke, lokasi. baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode transportasi adalah satu, kapasitas pabrik sebagai sumber, yang kedua, kapasitas permintaan di wilayah pemasaran dan gudang sebagai tujuan, yang ketiga adalah biaya produksi masing-masing pabrik, yang
4 adalah distribusi dari tempat ke tempat tujuan. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode load distance. Metode load distance adalah metode yang mempertimbangkan beberapa pekerjaan load serta jarak distance. Lokasi yang dipilih adalah tempat yang meminimumkan jumlah perkalian antar load dan distance. Apabila load dan distance terkecil berarti dapat menandakan tempat-tempat yang loadnya besar. Selanjutnya adalah metode center of gravity. Dalam metode center of gravity akan dicari koordinat X dan Y dari lokasi pabrik perusahaan yang direncanakan dengan menggunakan rata-rata hitung. Koordinat X sebesar rata-rata tertimbang dari koordinat X semua titik. Timbangan menggunakan load atau beberapa beban kerja masing-masing tempat pabrik perusahaan yang digunakan.